Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas tentang pengertian dan jenis-jenis multimedia pembelajaran. Sebelum kita membahas tentang pengertian multimedia pembelajaran, kita lihat dulu pengertian tentang pembelajaran itu sendiri. Banyak sekali para ahli yang menuliskan pengertian ataupun definisi tentang pembelajaran. Di sini salah satu contohnya dari Robert Miles Genie. Ini adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika yang lahir pada tahun 1916 dan wafat pada tahun 2002. Genie ini menyatakan bahwa seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal itu adalah pengertian dari pembelajaran menurut Genie pada tahun 1977. Kemudian dilengkapi lagi oleh Genie ini sendiri pada tahun 1985 dengan memfokuskan pada maksud pembelajaran itu, yaitu untuk menghasilkan peristiwa belajar. Kemudian ada situasi eksternal yang harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. Ini definisi dari pembelajaran itu sendiri. Sebelum nanti kita masuk ke multimedia pembelajaran. Intinya bahwa pembelajaran itu harus dirancang secara eksternal dari luar untuk memberikan pembelajaran kepada anak didik. Kita coba lihat beberapa definisi ataupun pengertian dari multimedia. Yang pertama dari Robin dan Linda tahun 2001 yang mengatakan bahwa multimedia itu adalah sebuah alat yang bisa digunakan sebagai media presentasi yang lebih interaktif dan dinamis, di mana dalam media ini penggunanya dapat mengintegrasikan berbagai macam data mulai dari teks, grafik, video, animasi, dan juga audio. Kemudian dari Hofstadter tahun 2001 ini mengatakan bahwa multimedia itu maksudnya adalah pemanfaatan teknologi komputer sebagai media dalam pembuatan serta penyatuan data, bisa berupa gambar, teks, grafik, serta audio dengan memanfaatkan perangkat lunak sehingga penggunanya mampu berkreasi, berinteraksi, serta berkomunikasi. Kemudian yang ketiga dari Turban dan kawan-kawan tahun 2002 mengatakan bahwa multimedia itu adalah kombinasi dari dua media, yaitu input dan output. Jadi ini pandangannya agak berbeda, bahwa yang dimaksud dengan multimedia itu lebih dilihat dari input dan outputnya. Tapi di sini dijelaskan juga bahwa media yang dikombinasikan itu berupa teks, audio, video, gambar, grafis, dan juga animasi. Kalau kita lihat dari ketiga pengertian ini, yang jelas bahwa multimedia itu adalah berbagai media yang dikombinasikan dan diintegrasikan sebagai media atau alat untuk menyampaikan informasi, di mana informasi tersebut bisa dikombinasikan dengan gambar, teks, grafik, audio, dan lain sebagainya. Setelah kita bahas tadi apa pengertian multimedia dan sebelumnya juga apa itu pembelajaran. Kalau ini digabungkan, kata multimedia dan pembelajaran, jadi jelas bahwa
pengertiannya adalah multimedia yang digunakan untuk pembelajaran. Ya, multimedia itu sendiri definisinya telah jelaskan sebelumnya, begitu juga untuk pembelajaran. Sekarang kita lihat jenis-jenis multimedia. Yang pertama multimedia linear, kemudian yang kedua multimedia interaktif, yang ketiga multimedia hiperaktif. Nanti pada slide berikutnya akan kita lihat perbedaan-perbedaan antara ketiga jenis multimedia ini. Yang pertama multimedia linear. Nah, multimedia ini berjalan secara lurus, ya, artinya satu arah saja, tanpa adanya kontrol dari pengguna. Jadi pengguna hanya bisa menyaksikan ataupun mengakses media ini secara satu arah. Ya, ini contohnya seperti misalnya kita menonton televisi, kemudian menonton video, kemudian membaca e-book dan lain-lain. Jadi tidak ada yang bisa dikontrol dalam media tersebut. Yang kedua, multimedia interaktif, berbeda dengan multimedia linear tadi. Di multimedia interaktif ini user ataupun pengguna itu lebih aktif, ya, bisa memberikan kontrol ataupun masukan-masukan terhadap multimedia tersebut. Nah, multimedia ini dilengkapi dengan alat-alat bantu, komputer, mouse, keyboard, dan lain-lain. Ini sebagai instrumen input yang bisa mengontrol multimedia tersebut. Multimedia interaktif ini dapat menggabungkan media-media lain, ya, seperti halnya multimedia, bisa teks, grafis, audio, dan yang lain-lain. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya aplikasi game, kemudian CD interaktif, aplikasi program, virtual reality, dan sebagainya. Yang ketiga, multimedia hiperaktif. Nah, untuk multimedia hiperaktif ini dia mempunyai struktur dengan unsur yang terkait, yang nantinya dapat diarahkan oleh pengguna melalui link dengan unsur multimedia yang ada atau multimedia yang lain. Ini biasa juga disebut dengan rich media. Ya, contohnya itu Wikipedia, YouTube, dan lain-lain. Maksud dari YouTube ini bukan videonya, tapi aplikasi YouTube-nya itu sendiri, di mana di aplikasi YouTube itu biasanya memberikan video-video rekomendasi yang berupa link yang bisa dipilih oleh para pengguna, di mana pada saat ini memang aplikasi artificial intelligence sudah cukup maju, sehingga misalnya contohnya pada YouTube itu rekomendasi yang diberikan itu biasanya sudah sesuai dengan penggunanya. Jadi misalnya penggunanya suka nonton film, ya rekomendasi videonya juga kebanyakan film. Kalau penggunanya suka olahraga, itu yang direkomendasikan juga video-video olahraga, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari multimedia hiperaktif. Nah, kalau disimpulkan bisa seperti gambar ini, ya. Yang pertama, untuk multimedia linear itu hanya satu arah, user tidak bisa mengontrol multimedianya. Sedangkan kalau multimedia interaktif itu bisa dua arah, user bisa mengontrol multimedianya. Kemudian multimedia hiperaktif
Nah, itu ada hubungan antara multimedia satu dengan multimedia yang lainnya yang biasa menggunakan hypertext atau link ya. Nah, ini juga bersifat dua arah. Jadi multimedia hiperaktif ini itu termasuk multimedia yang non-linear ya, atau interaktif. Untuk lebih menjelaskan apa yang dimaksud dengan multimedia interaktif dan hyperaktif, sini saya memberikan contoh sebuah situs yang bisa diakses secara online di Wolfram Alpha, di mana di sini kita bisa mempelajari berbagai macam ilmu dari matematika, fisika, kimia, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan hyper dalam multimedia pembelajaran, di sini kita bisa memilih dengan panduan berbagai macam pilihan yang di sini dihidangkan dengan menu-menu ya, menu-menu yang kalau kita klik ini sebenarnya merupakan link untuk menuju ke alamat sesuai dengan yang kita pilih. Misalnya kita ingin belajar tentang chemistry, kimia, kalau kita klik sini kita akan diarahkan pada pembelajaran kimia ya. Kemudian kalau kita balik lagi, kita ingin belajar misalnya tentang engineering, tentang teknikan. Di sini kita dihadapkan atau disajikan untuk pembelajaran engineering dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan hyperaktif ya, di dalam multimedia pembelajaran. Nah, sekarang bedanya dengan yang dimaksud dengan multimedia interaktif. Contohnya misalnya kita coba di sini klik aljabar. Nah, kita akan lihat bagaimana media pembelajaran ini bisa bersifat interaktif. Contoh mungkin kita ambil salah satu, misalnya di sini. Nah, ini sudah ada contoh persamaan, dan persamaan ini bisa kita ubah-ubah. Nah, itu maksudnya dengan interaktif ya. Jadi kita bisa mengontrol aplikasi ini. Jadi misalnya kita ingin mencari akar dari X kuadrat sama dengan 9 misalnya. Nah, ini bisa kita ubah. Nah, di sini kemudian kita coba jalankan. Nah, hasilnya adalah di sini X sama dengan plus minus 3. Jadi X kuadrat sama dengan 9 yang tadi kita inputkan. Nah, hasilnya adalah plus minus 3. Kemudian juga diberikan plot dari grafik X kuadrat sama dengan 9 di sini ya. Juga number lainnya dan seterusnya. Nah, itu kira-kira gambaran multimedia yang disebut dengan hyperaktif dan interaktif. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.